Kita semua shalom. Setiap kita siap untuk beribadah, amin. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar bagimu Yesus Tuhan, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Mari setiap kita bangkit berdiri. Mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu Yesus. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini kami masih dapat melaksanakan ibadah kami yang kedua. Biarlah Tuhan yang tuntun kami, Roh Kudus-Mu yang turun atas tempat ini. Biar damai sejahtera Tuhan melingkupi ruangan ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman, Bapak Pendeta Irwan Pangaribuan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berikan hikmat buat hamba-Mu ini. Engkau terus memberkatinya di dalam pelayanannya, terlebih-lebih juga Engkau berkati keluarga besarnya dan bahkan juga Tuhan berkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gembala kami Bapak Pendeta Poltak Siahan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, berkati Engkau terus memberikan hikmat yang terbaik buat hamba-Mu ini. Dan bahkan berkati istri dan anak-anaknya, berkati kesehatannya dan juga Tuhan berkati pekerjaan dan usaha hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat jemaat kami baik yang hadir pada siang hari ini. Engkau terus yang memberkati jemaat kami Tuhan, berkati pergumulannya Tuhan, biarlah Tuhan yang membukakan jalan, berkati pekerjaan, usaha, dan bahkan masih yang dalam tahap belajar ataupun sekolah. Engkau berikan yang terbaik Bapa buat jemaat kami di tempat ini, baik juga yang belum hadir pada siang hari ini, baik yang sedang kondisi dalam keadaan lemah ataupun sakit Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati ya Bapak bangsa kami. Kami percaya Tuhan yang selalu bekerja buat bangsa kami. Tuhan berikan kedamaian, kebaikan buat bangsa dan negara kami. Terlebih-lebih juga dengan pemerintah kami Tuhan. Engkau berkati presiden kami Tuhan. Engkau berikan hikmat buat presiden kami Bapak. Berkati di dalam melaksanakan tugasnya. Dan juga Kau berikan yang terbaik Bapak untuk menjalankan roda kepemimpinannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari mulai awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan yang selalu dimuliakan di tempat ini. Berkati GB Alam Hotel Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu Tuhan yang terus dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Siang hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Bapa. Kami rindu menikmati kasih-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari bersama-sama katakan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari setiap kita bawa pujian dengan segenap hatimu, katakan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku bawa, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku bawa, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami membawa pujian kami bagi-Mu Bapa. Kami membawa syukur kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, di mana Engkau berada Tuhan, di
di mana kami boleh menemukan Engkau Bapa, menikmati kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari setiap kita bawa lebih lagi, katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari bersama-sama lebih lagi, katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, amin, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, amin Tuhan, pernyataan kuasa-Mu Bapa. Katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari beri yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang kami minta Tuhan. Satu hal yang kami ingini Tuhan, kami mau berdiam di dalam rumah-Mu seumur hidup kami Tuhan, menikmati kemurahan-Mu Bapa, menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Ora la bala 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 bala. Shikira la 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 la. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku bebas. Haleluya. Mari menyembah. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tuhan, kami minta pengurapan yang daripada-Mu Bapa. Berikan kami roh yang baru Tuhan Yesus,
yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Bapa. Bersekutu denganmu itulah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Menyenangkan hatimu itulah yang menjadi kesukaan kami Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami dipulihkan Bapa. Kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru Tuhan. Ada pengharapan yang baru di dalam hadirat-Mu Bapa. Mari sembah. Muliakan dari tempat ini Bapa. Engkau yang kami tinggikan dari tempat ini Bapa. Penyembahan kami Bapa. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami kuat. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku rasa bahagia Bapa. Benar Tuhan Yesus. Mari setiap kita angkat pujian-Mu yang terbaik. Angkat syukur-Mu bagi Dia. Kau Bapa yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kau penolong kami Bapa. Di dalam-Mu kami takkan goyah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bangkit berdiri katakan, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Jemaat Tuhan katakan,
dalam-Mu kami temukan kekuatan Bapa. Di dalam-Mu kami temukan damai sejahtera yang tidak dapat kami temukan di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau memuji Engkau lebih lagi Bapa. Biar Engkau Tuhan yang disenangkan Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap pujian kami Bapa bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita semua diberkati amin. Izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami? Haleluya, biarlah kiranya berkat Tuhan terus mengalir bagi setiap kita, amin. Haleluya. Berapa banyak kita yang siap untuk memuji Tuhan? Boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat? Sorakan haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Dialah segalanya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bawa syukur yang terbaik siang hari ini. Dia Allah yang disenangkan atas pujian umatnya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguhku kagum akan Engkau. Mari sama-sama katakan. Yesus Kaulah segalanya, semua semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu, katakan. Ku naikkan syukur, amin, buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguhku kagum akan Engkau. Mari yang percaya bersama-sama katakan. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, ku berikan seutuhnya hatiku untukmu. Mari boleh sambil bertepuk tangan katakan. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua, amin, yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari lebih lagi katakan. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua, amin, yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari sama-sama katakan. Seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Kita yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, serahkan haleluya. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk
mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Kita memberikan dengan sukacita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Bapa, kami boleh kembali menyembah-Mu dalam hadirat-Mu. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati firman-Mu Bapa yang baik. Berkati setiap hati kami Bapa, sehingga kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Bapa, Kau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari katakan lebih lagi, katakan. Kami mau tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Kami mau tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari setiap kita bangkit berdiri, katakan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Benar ya Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Biarlah kami boleh persembahkan
seluruh keberadaan hidup kami pagi ini kepadamu ya Tuhan. Engkau yang mengambil alih dan bertata seluruh kehidupan kami ya Aba. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, mari renungkan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Terus menyertai perjalanan kami ya Aba. Amin. Apa yang ku miliki, Kami persembahkan. persembahkan. Ini hidup kami ya Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biarkan musik memainkan lagu ini dengan lembut. Ambil beberapa saat, biarlah kita tundukkan seluruh keberadaan kita, hati kita, mata kita boleh tertuju kepada Tuhan saat ini. Mari kita merenungkan segala kebaikan yang Tuhan berikan atas kita. Bukankah kita ada saat ini? Bukankah kita boleh menikmati segala sesuatunya? Segala prestasi, segala pencapaian apapun yang kita capai dan kita raih saat ini. Mari pagi ini hampiri Tuhan. Yakinkan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh mengatakan, Tuhan, semuanya oleh karena campur tangan Tuhan. Tuhan, aku bisa melalui ini. Aku bisa meraih ini Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada di sana maka sia-sia. Gak mungkin aku raih itu. Mungkin saat ini engkau menanti-nantikan pencapaian, maupun kau sudah menanti-nantikan jawaban atas setiap doa dan pergumulanmu. Mari pagi ini dengan penuh kerendahan hati saya mau katakan, saya undang setiap kita, mari datang hampiri Tuhan. Oh, rabadakaya rabashikara rabadakara rabadakara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Oh, rabadaka rabashya rabarabarabarabarabarabarabarabar. Oh, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sebab kami punya Allah yang luar biasa. Oh, rabadagaya rabashkara rabarabarabarabarabara. Oh, rabadagarab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 ara. Ini setiap hati-hati kami. Ini setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Mari angkat pujian ini. Sekali lagi katakan, terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya. Oh, rabadaka rabashkara rabara. Terima kasih ya Tuhan. Kau baik. Angkat hatimu, angkat suaramu. Mari katakan, ku persembahkan. Ku persembahkan. Ini seluruh hidup kami. Seluruh hidupku. Biar ku tetap
biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, untuk selalu cinta, biar ku tetap setia, untuk selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai-kan haleluya. Mari sorak-sorai-kan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau hadir saat ini. Kehadiran-Mu Tuhan akan membawa dampak perubahan dalam kehidupan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan sama lagi. Kami akan pulang membawa kesembuhan bagi kami yang sakit. Waktu kami datang dan menyaksikan daripada ibadah tempat ini, oleh kebenaran firman-Mu, kami yang lemah akan mendapatkan kekuatan. Ada manifestasi kuasa-Mu tercurah. Bukan hanya di tempat ini, bagi kami yang menyaksikan acara ini. Bagi kami yang rindu akan kebenaran-Mu, maka yang terikat akan dibebaskan. Ini waktu-Mu ya Tuhan. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus. Ambil alih seluruhnya. Berkati urapi hamba-Mu. Berikan kata-kata sederhana supaya kami dapat mencerna. Karena kami tahu firman-Mu itu yang akan memuaskan. Firman-Mu yang akan terus menerangi hati, pikiran dan perjalanan kami hari-hari ke depan. Sehingga kami tidak lagi tersesat Tuhan. Kami terus berjalan bersama-Mu sehingga kami boleh mencapai pada akhir tujuan yang Tuhan inginkan. Supaya kami dapat hidup dan meraih segala sesuatu kenikmatan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kehidupan kami. Berkati setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Urapi tempat ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan saya katakan. Katakan. Beri tepuk tangan dong bagi Allah gitu. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu, coba lirik kiri kanan. Katakan kau dahsyat hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kenapa kita dahsyat? Karena kita punya Allah yang dahsyat. Setuju katakan amin. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh ada tempat ini. Kita hadir di tempat ini bukanlah suatu kebetulan. Betul ya Bapak Ibu? Tapi kita percaya waktu kita hadir tempat ini, kita beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita persembahkan hidup kita, kita percaya. Kita datang, kita pulang, tidak akan sama. Akan ada satu perubahan yang signifikan yang Tuhan kerjakan. Bukankah firman Allah mengatakan bahwa Tuhan hadir di atas pujian umat? Betul ya? Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, bukan hanya saat momen ibadah seperti ini, tapi di dalam kehidupan kita hari demi hari, waktu demi hari, waktu. Yakinkanlah bahwa pujian kita akan menggerakkan surga datang menghampiri kehidupan kita. Apa yang terjadi waktu surga datang menghampiri kehidupan kita. Maka yakinkanlah bahwa surga itu tidak pernah tinggal diam. Surga itu tidak pernah datang dengan tangan kosong. Tapi surga datang dengan segala mujizat dan berkat. Apa yang Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu yang rindukan saat ini. Maka waktu surga datang, waktu Tuhan melawat setiap kehidupan kita, maka Dia akan memberkati kehidupan kita. Amin. Saya akan memulai di sini Bapak Ibu. Ada statement mengatakan gini. Tidak ada pertukaran apapun di alam semesta ini
Pertukaran yang sangat sempurna. Yang hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yakinkanlah Bapak Ibu, bahwa tidak ada namanya pertukaran apapun itu di dalam dunia ini. Baik dulu, sekarang maupun sampai kapanpun. Tidak ada yang sempurna seperti yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Percaya saja. Kenapa saya bilang pertukaran? Karena waktu dia naik ke atas kayu salib, dia sedang melakukan suatu transaksi di sana Bapak Ibu. Waktu dia naik ke atas kayu salib, dia melihat wajah saya. Dia melihat wajah-wajah kita. Dia lakukan penebusan, dia lakukan pertukaran yang luar biasa. Kenapa? Alkitab mengatakan oleh karena dosa, kita sudah mulai kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya kita mulai menjauh daripada hadirat Tuhan. Kita mulai menjauh daripada rencana Tuhan. Kita mulai menjauh daripada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan, oleh karena dosa, ubah kita apa? Mati, maut. Kita hidup dalam kutuk. Kenapa seringkali kita ada beberapa orang di dalam pelayanan saya di Jakarta. Pak, saya nggak bisa bebas. Saya mau bebas. Kenapa? Karena mereka pribadi tersebut nyaman dalam dosa tersebut. Mereka hanya mau secara lip service, saya mau bebas. Tapi pada dasarnya gak mempunyai kemampuan untuk dia mau bebas daripada dosa tersebut. Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya mengharapkan di momen Paskah ini, jangan lewatkan karya penebusan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga saya mau kasih tahu, seringkali momen Paskah ini, kebanyakan beberapa orang menjadikan itu seperti cerita pengantar di tidur. Cerita dongeng. Oh itu hoax. Apa iya Tuhan Yesus mampu memulihkan keluargaku? Udah hancur, udah berantakan. Apa iya Yesus mampu bagi anak-anak muda di mana keluarganya kapan? Kapan nikah? Mei, Mak. Oh, bulan Mei tahun ini? Enggak, Mak. Maybe yes, maybe no. Kau. Seringkali kita bilang Tuhan, untuk perjodohan Tuhan bukan ahli. Tunggu ya Tuhan, saya yang ahli. Sebentar Tuhan. Seringkali kita batasi kuasa Tuhan. Padahal kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, di sana cerita perjalanan kehidupan, di mana Tuhan atur semuanya, Tuhan kendalikan semua. Baik hidup, mati kita, jodoh, pasangan, apapun itu, Tuhan atur semuanya. Seringkali kita pikir Tuhan untuk si A, cancer sembuh. Ya wajar Tuhan, penyakit parah. Lu saya batuk flu udah 10 hari. Udahlah Tuhan. Tuhan cukuplah penyakit berat. Enggak, jangan. Jangan kita batasi itu. Segala apapun yang kita alami, Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Dan Dia mau kita hidup dalam kemenangan. Amin. Sehingga di dalam Paskah ini ada 2 hal yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, di dalam Paskah itu membawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak di tempat ini yang mau mengalami perubahan hidupnya. Amin. Keluarga demi keluarga, suami boleh berubah,
Suaminya boleh berubah. Pak, saya udah merindukan suami saya untuk berubah. Pak, saya merindukan istri saya untuk berubah. Cerewet kali dia, Pak. Pak, saya mau rindu anak saya berubah. Pak, saya mau rindu semuanya berubah. Keuangan, pekerjaan, karir, pelayanan, seluruh keberadaan hidup saya berubah. Saya mau kasih tahu, Paskah membuat perubahan dalam kehidupan kita. Keluaran 12 ayat 23 dikatakan gini. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak memberikan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Kita tahu ceritanya. Sebelum bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan. Selama 430 tahun. Bayangin Bapak Ibu. Selama 430 tahun. Bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Mesir. Bayangin selama 430 tahun. Bangsa Israel itu hidup dalam perbudakan. Artinya semua karakter kehidupan mereka itu budak. Madesu. Tahu Madesu Bapak Ibu? Masa depan suram. Nggak ada pengharapan. Sekali budak. Sampai seumur hidup budak. Budak artinya gini Bapak Ibu. Nggak bisa. Nggak ada istilahnya nggak ada yang spesial dalam kehidupan mereka. Mereka nggak bisa protes. Mereka nggak bisa berbuat banyak. Itu budak. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka dikontrol dan dikuasai oleh tuannya. Budak nggak bisa bergerak bebas. Tuhan ingin mereka selama 430 tahun mereka boleh hidup bebas. Sehingga kita tahu 10 tulah yang Tuhan lakukan. Kenapa sampai 10 tulah Tuhan lakukan itu? Yang pertama, Tuhan ingin mendemonstrasikan kepada bangsa Israel, pada bangsa Mesir, bahwa Dia adalah Allah yang disembah dan dipercaya oleh bangsa Israel. Umat pilihannya adalah bangsa yang hidup, adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Yang kedua, Allah itu sedang memberitahukan kepada bangsa Israel, umat pilihannya, bahwa Dia tetap Allah yang tetap setia bersama-sama dengan mereka. Walaupun seringkali mereka memberontak Tuhan, walaupun seringkali mereka protes kepada Tuhan, walaupun mereka seringkali melupakan dan meniadakan segala pekerjaan dan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan ingin mau mereka bebas. Kenapa? Karena Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, nenek moyang mereka. Tuhan bilang, Abraham, aku akan memberkati engkau kalau engkau melihat bintang di langit dan pasir di laut, di daratan. Segitulah banyaknya keturunan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Maka Tuhan bilang, mengatakan, Abraham, aku akan membawa keturunanmu, umat pilihanku, itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan Tuhan ingin merealisasikan itu. Sehingga tulah ke-10 itu terjadi. Waktu Tuhan perintahkan kepada Musa, suruh bangsa Israel, umat pilihanku, potong binatang domba. Dan darahnya dioleskan di ambang pintu dan jendela sekitaran rumah mereka. Supaya apa? Waktu malam hari maut itu datang, maut itu lewati rumah yang ada darah binatang domba. Karena pada saat itu Tuhan ingin menghukum semua anak sulung manusia sampai anak sulung binatang itu mati. Darah itu melambangkan itu suatu perjanjian. Makanya saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa Allah kita adalah pribadi yang mau mengikatkan perjanjiannya kepada kita. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Allah adalah pribadi yang mau mengikatkan perjanjiannya kepada kita. Jawabannya cuma sederhana. Supaya Dia mau supaya kita hidup dalam perjanjian itu dan menikmati segala berkat. Anugerah yang Tuhan sediakan senantiasa.
Setiap hari selalu baru. Yakinkan itu. Supaya Allah tidak mau melewatkan kesempatan untuk dia boleh mendemonstrasikan kasih-Nya, kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan harus turun. Saya mau kasih tahu, di perjanjian lama, waktu kita berbuat dosa, darah binatang harus dikorbankan. Tapi di perjanjian baru, karena yang manusia berdosa, gak bisa darah binatang menebus itu. Kenapa? Darah binatang sifatnya hanya menutupi. Makanya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan setiap kita. Sehingga yang terbaik yang surga miliki, siapa? Anak yang tunggal. Yang terbaik loh. Makanya saya mau kasih tahu, jangan berikan sisa-sisa kepada Tuhan. Jangan berikan sisa-sisa waktumu. Nah. Jangan berikan sisa-sisa maaf. Tuhan, inilah ya Tuhan persembahannya. Cuma ini yang ada. Jangan berikan itu. Sementara kita bisa makan seenaknya dengan harga yang mahal. Tapi untuk kita memberikan persembahan, kita hitung-hitungan. Jangan memberikan sisa-sisa Bapak Ibu. Tapi berikan yang terbaik. Kenapa? Karena surga sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik. Anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya kita yang hidup dan percaya kepada keselamatan. Karya yang Yesus lakukan di atas kayu salib, kita memperoleh keselamatan. Memperoleh keselamatan bukan hanya, maaf, waktu kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita meninggal, bukan. Tapi selama kita hidup, Tuhan menjamin ada perlindungan, proteksi. Ada kekuatan. Sehingga kita tidak lagi takut melangkah. Sehingga kita tidak lagi khawatir dalam kehidupan ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu maut itu lewat. Di daerah bangsa Israel. Tidak ada kematian. Tapi di rumah-rumah setiap bangsa Mesir sampai Firaun. Ada tangisan. Kenapa? Banyak mati. Ada kematian di sana. Bukan hanya pada anak sulung manusia, tapi anak sulung binatang. Semuanya mati. Sehingga Firaun mengatakan, Musa, bawa keluar. Udahlah, bawa. Dan dengar Bapak Ibu, mulai saat itu Tuhan menyertai mereka. Dengar baik. Selama 430 tahun mereka hidup dalam budak. Tapi hanya satu malam. Mujizat terjadi. Perubahan hidup mereka. Status mereka yang dari budak menjadi seorang pengusaha. Dari budak yang tidak memiliki apa-apa. Tapi mulai dari situ Tuhan membawa mereka. Untuk mereka boleh menempati dana perjanjian. Untuk mereka boleh mengelola semuanya. Dan menikmati apa yang ada di tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu damai. Bukankah pagi ini setiap kita itu yang Tuhan inginkan, supaya setiap kita keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, kita boleh menikmati segala anugerah dan perjanjian yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Perubahan hidup itu bukan bayang-bayang Bapak Ibu. Itu pasti. Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita mengalami kelimpahan? Tapi kita gak bisa menikmati itu semua. Banyak orang di luar sana berkelimpahan secara materi. Tapi mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka raih. Apa yang mereka capai. Apa yang ada pada mereka. Sekali waktu di Jakarta, saya tinggal di Jakarta dulu, saya sama istri saya, sama anak saya tuh tinggal di Medan. 2017 kami tinggal ke Medan karena mama saya sudah lansia umur 70, sekarang 80 tahun. Bilang datanglah ke Jakarta. Singkat cerita kami pindah dari kota ini. Sekali waktu ada orang yang kami layani.
Ini salah satu pengusaha dan orang yang paling, kok bisa bilang, saya bilang itu, kalau saya sebut namanya, kalian pasti tahu. Tapi saya nggak akan sebutkan. Setiap hari, setiap malam selalu telepon. Pak, Bu, tolong. Ini udah doa nih, udah pujian penyembahan sampai berbusa-busa kami. Oh ya Tuhan, lawat Tuhan berkati dalam nama Yesus. Amin. Nggak lama, Bu, Pak, tolong ya doain kamu. Gimana ya? Dan sekali waktu ada orang, saya baru cerita dengan Pak Poltarsean, saya baru 2 bulan 2 kemarin, suruh oleh pemimpin saya untuk merintis. Jadi saya bukan atas nama gereja, pelayanan. Saya sampai tergagum-gagum dengan karya Tuhan. Gak pernah saya pikir. Ada 3 anak muda Muslim datang ke gereja, datang di dalam ibadah kami setiap Sabtu sore. Datang. Waktu mereka datang, istri saya udah mulai memimpin pujian. Mereka main musik, kajon. Mereka main musik. Saya diemin aja. Akhirnya di akhir daripada ibadah saya nanya dengan istri saya, apa yang kamu rasakan? Pak, tenang ya. Saya gak pernah merasakan ketenangan seperti ini. Dan waktu ibadah itu saya melihat, dia karena malu-malu dia hapus air matanya. Saya tahu dia sedang dilawat Tuhan. Dia nangis. Dan ada anak muda yang Muslim. Dia satu-satunya Muslim. Adiknya Muslim. Dia percaya Yesus. Adiknya masih Muslim. Papa mamanya masih Muslim. Sekarang dia mengalami tekanan. Dia mulai diproses tuh. Mulai diproses. Dicuekin. Nggak diperhatikan di rumah. Dia mau ngapain terserah. Kami hanya bilang, jangan tinggalkan rumah. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan buru-buru tinggalkan rumah. Doa. Pak, nggak enak doa. Ada waktu Tuhan nanti. Tapi tetap kami support mereka. Tetap kami support dia makan. Ini kamu beli makan ya. Ini kamu beli ini. Tetap kami support. Walaupun gak banyak Bapak Ibu. Tapi di situ dia mulai merasakan, Pak. Karena 1 minggu sebelum saya berangkat pelayanan ke sini, dia kepalanya sakit, dia lemas kan. Tapi waktu saya dengan istri saya bilang, doa. Kasih orang tuamu, adikmu, doakan mereka. Sakitnya mulai hilang. Gimana keadaan keluarga? Tetap dicuekin Pak. Tetap gak diperhatikan, tapi puji Tuhan. Tuhan kasih kekuatan bagi saya. Seorang Muslim baru percaya sama Yesus. Saya kaget dengan imannya dia. Saya belajar banyak dari itu. Sobari pagi ini Bapak Ibu. Jangan batasi kuasa Tuhan. Amin. Yang kedua, Paskah itu bicara di mana surga intervensi dalam kehidupan kita. Setelah di surga mulai membawa perubahan dalam kehidupan kita, maka surga mulai membuka jalan yang baru dalam kehidupan kita. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 mengatakan gini, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air itu sebagai tembok bagi mereka. Udah keluar nih? Ada lagi masalah yang besar. Laut. Wow, mereka akan nyeberangi. Kalau mereka menyeberangi mati. Makanya waktu bangsa Israel melihat ada laut, mereka protes, Musa. Mohon maaf. Lu gila ya Musa, mau membunuh kami ya. Udahlah mendingan kami ke tanah Mesir aja, gak apa-apa lah kami budak-budak dah. Gak apa-apa, yang penting hidup kami dijamin. Kami gak mati konyol, kami gak mati seperti ini, kami gak mau Ustaz. Please dong. Kenapa? Karena di belakang ada tentara Firaun yang mengejar mereka.
Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun lagi. Supaya kemuliaan Allah turun atas bangsa Israel dan kepada Firaun. Supaya mereka melihat bahwa Tuhan itu benar-benar real dan hidup. Mereka gak bisa bergerak. Tapi Tuhan bilang apa? Musa, ulurkan tongkat itu. Waktu Musa mengulurkan tongkat dan imam-imam yang membuat tabut perjanjian Allah masuk ke dalam dasar laut ke air itu. Maka dikatakan air itu terbelah dua. Bangsa Israel itu berjalan di tanah kering. Di kiri kanan mereka itu air laut. Sebagai tembok. Dan waktu mereka ada di posisi yang sudah ada di seberang. Maka bangsa Mesir itu Firaun dan pasukannya itu ada di tengah-tengah. Dan Tuhan bilang, Musa, ambil kembali tongkatmu itu. Dan waktu Musa mencabut tongkat itu dari air itu, maka air itu mulai menghancurkan, menenggelamkan begitu banyak pasukan Firaun. Bukankah Yesus mati telah mengalahkan maut? Coba lihat kaki Bapak Ibu sekarang. Coba lihat gini. Coba lihat gini Bapak Ibu. Kasih tahu, iblis tempatmu ada di sini. Injak dia. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Iblis itu terlalu berharga di keluarga. Iblis terlalu berharga di masa depanmu. Iblis itu terlalu berharga di dalam kehidupan. Jangan kasih ruang, jangan kasih waktu untuk iblis berkuasa dalam kehidupanmu. Dalam keluargamu, dalam karirmu, dalam perjalanan masa depan. Tapi kasih ruang bebas untuk Tuhan berkarya dalam kehidupan. Ibrani 10 ayat 19-20 mengatakan gini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Waktu Yesus sebelum dia mati, dia mengatakan, sudah selesai. Apa yang dia selesaikan? Dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita, kutuk kita, dia sudah selesaikan. Sakit penyakit kita, sudah Tuhan selesaikan. Semua kelemahan kita, Tuhan sudah selesaikan. Oleh karena darah Yesus. Sehingga Efesus 2 ayat 13 mengatakan, karena dosalah hubungan kita dengan Allah, Sang Pencipta kita, Bapa kita, itu jauh. Tapi oleh karena salib, itu menjembatani kita lebih dibawa membawa kita lebih dekat lagi kepada Allah. Oleh karena Adam yang tidak taat, apa kata Tuhan? Maka firman Allah mengatakan, sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, maka benih dosa itu sudah ada dalam kehidupan kita. Betul ya? Oleh karena ketidaktaatan satu orang, maka dosa itu ada dalam dunia ini. Tapi saya mau kasih tahu, saya mau pastikan. Oleh karena satu pribadi yang taat, dia mau mati di atas kayu salib, maka penebusan dan karya Tuhan itu nyata dalam kehidupan. Sehingga Paskah itu berbicara tentang bukti, bukan bunyi. Sehingga gereja Tuhan harus sibuk membuat dampak, bukan sekedar bunyi. Kita tidak lagi boleh Bapak Ibu kita memperhatikan diri kita, boleh. Kita boleh menikmati hidup ini dengan kita shopping, belanja, makan sana sini, boleh. Alkitab nggak melarang itu, boleh Bapak Ibu. Tapi apa yang Tuhan inginkan? Ada skala prioritas di sana. Ada skala prioritas di sana. Sehingga tema saya yang saya angkat pagi ini, ibadah kedua itu adalah rise and shine, bangkit dan bersinar. Seringkali kekristenan ini malas untuk bangkit dan tidak bisa bersinar. Kenapa? Kita akan sama-sama belajar. Saya akan singkat Bapak Ibu. Efesus pasal 5 ayat 15, 16, 17. Efesus pasal 5 ayat 15, 16 dan 17. Sudah ketemu katakan
Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kenapa kekristenan gagal? Kenapa kekristenan gak bisa bangkit dan gak bisa bersinar? Kita hanya melihat kegelapan di setiap perjalanan kehidupan kita. Kita hanya melihat tembok yang begitu besar yang selalu menghalangi setiap langkah kita. Karena kita kurang mengerti apa Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seringkali kita membawa list doa kita begitu panjang. Dan kita seringkali kita mengancam Tuhan, Tuhan, aku mau ini Tuhan. Kalau Tuhan gak lakukan ini, awas Tuhan. Tuhan, aku mau seperti ini Tuhan. Kalau Tuhan gak lakukan, aku akan keluar dari pelayanan. Aku gak akan ibadah di GBI Alam Hotel lagi. Bahkan aku gak percaya kepada Tuhan lagi. Tapi Tuhan ingin kita mendengar firman-Nya. Kita ingin Tuhan berbicara. Sehingga kita menjadi orang arif, bukan orang bebal. Orang bebal ini gini loh Bapak Ibu. Orang bebal itu maaf bukan bodoh secara pengetahuan. Enggak. Orang bebal itu sok tahu. Sok hebat. Merasa mampu. Tuhan, aku mampu ini Tuhan. Udah stop ya Tuhan. Tapi sekali waktu berjalan dia mentok, dia menyalahkan Tuhan. Tuhan sih, lo nggak menyertai aku, sehingga aku ngalamin. Padahal kita membuat keputusan Tuhan, tunggu ya Tuhan. Sekali waktu ada anak muda OKB, orang kaya baru. Dia punya fasilitas yang luar biasa di rumah. Sekali waktu dia undang Yesus. Dia bilang, Yesus, ini aku punya satu kamar. Nih ya, Tuhan ada di sini aja. Pokoknya, kalau enggak aku perintahkan keluar, jangan keluar Tuhan. Nih, semuanya ada fasilitas ya Tuhan. Pokoknya tetap sini. Oke. Deal, kata Tuhan. Malamnya, tiba-tiba di rumahnya ada pintu ketukan. Anak muda ini dengan tergesa-gesa, dia pikir, wah ada tamu agung yang akan membawa berita yang luar biasa atau memberkati dia. Pas dibuka, begal Bapak Ibu. Perampok banyak sekali. Ada 10 begal atau perampok datang. Masuk dalam rumahnya, diambil hartanya. Bukannya yang diambil, digebukin, dipukuli, dihabiskan. Wah, mukanya bonyok, mukanya hancur. Paginya dia ketuk kamar Yesus. Yesus, dibuka sama Yesus. Yesus, kamu dengar gak suara yang tadi dengar? Kok gak keluar? Lah, kan kamu bilang jangan keluar. Sebelum kamu ngomong, oh iya ya. Tapi malam ini jangan keluar lagi. Iya oke, deal kata anak pun. Malamnya diketok lagi, tuk. Dibuka lagi. Lebih banyak lagi begalnya Bapak Ibu. Lebih banyak lagi perampoknya. Kalau semalam yang lalu itu 10, ini malam itu 20. Diambil lagi harta bendanya. Bukan hanya diambil, malah digebukin lebih parah lagi. Paginya diketuk lagi kamar Yesus. Yesus, lo tega ya Yesus ya. Nah ini, bonyok, dia hancur semuanya habis. Kemana? Kata Tuhan, loh kan kamu bilang jangan keluar. Oh iya, tapi mulai sekarang Tuhan, gini deh, ya dia ajak Yesus keluar. Ini semua rumah ini bebas Tuhan. Benar nih, benar. Deal. Malamnya diketok lagi. Yang datang lebih banyak lagi, bukan 20 Bapak Ibu. 50 orang. Pas dibuka, bukan anak muda itu yang buka pintu, tapi ada Yesus. Pas iblis melihat, pencuri itu melihat Yesus yang buka pintu, mereka lari, ketakutan. Pagi ini, jangan batasi, jangan beri sisa-sisa waktumu
kekayaanmu, apapun, berikan kepada Tuhan. Jangan bilang lagi, Tuhan gue gak layak. Tuhan, aku gak mampu lakukan itu. Dengar baik. Selama kita ada hidup ini, bukankah kita melihat dan mengalami pertolongan Tuhan? Ratapan mengatakan, Yesaya menulis di kitab Ratapan, setiap pagi Tuhan perbaharui janjinya. Tuhan perbaharui anugerahnya. Hari ini Tuhan kerjakan, bukan pakai dengan metode yang kemarin. Enggak, bukan dengan cara yang semalam, bukan Bapak Ibu. Dengan cara dan metode yang baru. Berkatnya pun bukan berkat yang kemarin, enggak. Bukan berkat sisa-sisa, enggak Bapak Ibu. Saya bisa yakinkan, kalau hari baru yang Tuhan percayakan atas hidup kita, itu artinya berkatnya pun baru dalam kehidupan kita. Jadi orang arif Bapak Ibu. Orang arif gini loh, kita memperhatikan waktu-waktu gini. Kita melihat situasi. Kita mulai mengintrospeksi diri kita. Karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Kenapa Tuhan inginkan kita menjadi orang arif, bukan orang bebal. Saya mau kasih tahu, di luar sana, orang-orang di luar sana butuh namanya orang-orang yang arif. Mazmur 90 ayat 12, tolong tayangkan dulu. Saya akan tutup di sini Bapak Ibu. Mungkin waktu saya mulai agak tersita. Mazmur 90 ayat 12. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana gini loh. Setiap pagi kita selalu bilang, Tuhan, aku gak mampu tanpa Tuhan. Waktu saya bangun jam 4 pagi, kadang 4:30 pagi, dalam doa saya. Bahkan kadang kalau saya terlalu capek Bapak Ibu, saya gak munafik. Ya kan? Saya bangun, saya harus jam 6 itu saya harus berangkat dari rumah, antara anak saya sekolah dan saya ngajar. Puji Tuhan Bapak Ibu, bulan 9 kemarin Tuhan percayakan kepada saya ada satu SMA negeri di wilayah Jakarta Timur, di daerah Klender. Untuk saya masuk di sana dan saya mengajar pendalaman Alkitab. Ada 55 jiwa anak-anak muda, Kristen, Protestan dan Katolik yang butuh Yesus. Saya masuk di sana. Setiap pagi sebelum walaupun saya bangun 5:30, di kendaraan itu, di kereta saya itu, waktu saya ngantar anak saya dan saya pergi ke sekolah, saya hanya berdoa, Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan atas hidupku. Terima kasih kalau saya sama Tuhan itu lulu gua. Tuhan terima kasih kalau gua masih hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seringkali saya menangis. Seringkali saya sering menangis itu di atas kereta Bapak. Saya memuji nama Tuhan. Saya angkat tangan saya gini. Supaya saya gak malu dengan orang-orang yang ada di jalan. Saya pura-pura olahraga gini Bapak Ibu. Di atas kereta. Saya pura-pura olahraga. Tapi saya sedang memuji dan menyembah Tuhan. Saya menangis. Kenapa? Saya selalu merasakan kebaikan. Saya ini orang gagal Bapak Ibu. Saya itu mantan bekas narkoba. 5 teman saya sudah di depan namanya ALM, almarhum. Mereka mati, suntik di tangan. OD, overdosis. Waktu saya percaya Yesus bertobat, mereka bilang, ada Pak Pendeta lewat. Mereka meledeki saya bilang, lihat ya, yang bertahan hidup siapa, lu apa gue? Mulai dari situ mereka satu persatu mati. Makanya setiap pagi saya hanya bilang, Tuhan terima kasih. Orang yang bijak, orang yang mau diajar Bapak. Orang yang mau dibentuk. Saya mau kasih tahu, proses jangan pernah kita hindari. Jadikan proses itu sparring partner kita. Supaya apa? Supaya iman, pengharapan kita dan kasih kita kepada Tuhan itu bertumbuh dan teruji. Sehingga Paulus mengatakan baik ketelanjangan, pedang,
kemiskinan tidak akan dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Sekalipun Paulus mengalami sakit dan tidak disembuhkan oleh Tuhan, tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Pagi ini yang Tuhan inginkan, jadi orang bijak Bapak Ibu. Orang bijak itu orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Amsal 1 ayat 7 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dia mengerti. Waktu dia memberi pun dia tahu. Dia menabur di tempat yang subur. Dia mengerti walaupun waktu dia menabur benih, dia mengharapkan Tuhan, gue udah tabur ini ya Tuhan. Ingat ya, minimal 30% itu. Tapi kita terus melakukan kesetiaan, ketaatan di sana. Saya akan tutup di sini Bapak Ibu. Kita banyak baca firman Tuhan, banyak merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kita banyak memberikan persembahan, kita banyak menabur. Bukan Tuhan makin sayang sama kita. Tunggu dulu Bapak Ibu. Tunggu dulu, jangan ini sesat ini. Enggak. Saya mau kasih tahu bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah. Artinya di dalam diri Allah itu ada karakter kasih, betul ya? Dan kasih tidak bisa lepas dari Allah. Seberapa jahat pun kita, seberapa menyimpangnya kita dari Tuhan. Ayo jujur-jujuran kita ya. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan kan? Bisa. Coba kita praktekkan ya, sedikit lagi ya Pak. Coba tarik napas Bapak Ibu. Buang. Tarik napas. Buang. Tarik napas. Tahan sampai ibadah ini selesai. Wah modar. Benar gak? Kita merasakan gak? Merasakan gak? Merasakan gak? Itulah Tuhan. Tutup Alkitab. Buka hati kita. Saya untuk worship leader singer. Buka hati kita. Kalau kita mau mengalami perubahan itu, Tuhan akan bekerja. Ini bukan hoax Bapak Ibu. Tuhan akan buka jalan. Saat dia ada jalan. Mari kita angkat pujian ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Walau badai datang katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Tuhan, walaupun Engkau belum menjawab doaku, Ku tetap setia. aku mau tetap setia Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan. Tetap setia. Biarlah ini menjadi doamu anak-anak muda di tempat ini. Kalau engkau mau melihat kemuliaan dan masa depan, mari angkat pujian ini. Ku tetap setia. Mari katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh keberadaan hidup kami, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya lupa tadi, saya belum menyelesaikan. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita banyak memuji dan menyembah Tuhan, waktu kita memberikan persembahan apapun itu ke dalam gereja Tuhan, yang makin cinta kitanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di situ kita belajar nilai ketaatan. Dan percayalah Bapak Ibu, waktu kita melakukan ketaatan sekali waktu, ketaatan itu akan menghasilkan buah. Kenapa?
Karena firman Tuhan mengatakan, aku menampung semua air mata, semua jerih lelah kita, semua taburan kita di kirbatnya Tuhan. Biarlah mata semuanya terpejam, hati terbuka kepada Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan, kami pulang membawa suatu perubahan. Diberkatilah setiap umat-Mu yang beribadah pagi hingga siang hari ini Tuhan. Apapun keadaan mereka, mari Tuhan campur tangan di sana. Kalau hamba terbatas dengan waktu, terbatas dalam segala hal, untuk bisa menerangkan kebenaran firman-Mu, untuk melakukan banyak hal. Tapi Engkau Allah Roh Kudus tidak terbatas. Biarlah mulai siang ini kami mau terus berjalan. Kami mau mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami gak mau Tuhan, kami gak mau kami paksakan kehendak kami. Enggak Tuhan. Tapi siang hari ini, pagi menjelang siang ini, kami mau Tuhan, kami paksakan diri kami untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu. Berkatilah tempat ini, diberkati gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu GBI daripada alam hotel Tuhan, baik dari sesi pertama dan sesi kedua, biarlah minggu-minggu ke depan akan mengalami penuaian, akan mengalami pelipat ganda jiwa-jiwa. Biarlah melalui setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini, mulai dari pemimpin gembala dan semua pengerja, mereka hidup dalam kemuliaan, sehingga mereka boleh mentransferkan kemuliaan-Mu kepada banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari katakan, terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan beri. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ku balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan, ku persembahkan. Tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan yang telah ditabur oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah kiranya pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, yang memampukan hamba-Mu ini untuk melayani Kau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami Bapa. Biarlah kami boleh tetap taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Pemalasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya
hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Semua untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Sebelum kita tutup dalam doa, pengumuman tambahan untuk seluruh pengerja, besok kita ada doa dan pertemuan di kantor sekretariat pukul 19.30 WIB. Ya, seluruh pengerja wajib hadir. Nah, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini kami boleh beribadah karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan isi hati-Mu. Tuhan, berkat-Mu bagi hamba-Mu, pengurapan, kekuatan, hikmat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Berkati seluruh aktivitas hamba-Mu, berkati istri, anak-anak, berkati seluruh pelayanan, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau membuat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan hari ini. Tuhan berkati persembahan ini. Bahkan setiap tangan-tangan sudah memberi berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Bahkan berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian ibadah yang pertama sampai dengan ibadah yang kedua. Tuhan berkati seluruh hamba-Mu, berikan kekuatan, pengurapan berlimpah-limpah kembali kepada setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu atas setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang emas dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kehidupanmu hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.